Oke, selamat siang. Berjumpa lagi di mata kuliah metode penelitian. Untuk hari ini kita akan membahas tentang literatur review. Nah, literatur review itu apa sih? Literatur review yaitu ketika kita membuat sebuah penelitian itu pasti didasari oleh penelitian yang sebelumnya. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itu yang disebut dengan literatur review. Oke. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat dalam kenapa kita harus mereview literatur? Nah, manfaat yang akan kita dapat itu apa? Yang pertama yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Nah, jadi agar kita lebih memperdalam lagi atau lebih menguasai lagi terkait bidang yang kita teliti. Kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, related research. Jadi ketika orang lain itu yang sudah melakukan penelitian, itu hasilnya seperti apa? Nah, kemudian nanti ketika kita melakukan penelitian, itu hasilnya sama enggak? Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Nah, untuk saat ini perkembangannya itu sudah sampai sejauh mana gitu loh. Jangan sampai penelitian yang sudah 20 tahun lalu kita ambil lagi sekarang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita dapat memperjelas masalah penelitian kita. Nah, jadi itu adalah manfaat dari ketika kita menggunakan atau membuat review literatur. Nah, kemudian jenis-jenis literatur ilmiah yang pertama itu ada jurnal atau paper, ya kan? Kemudian book chapter. Nah, kemudian proceeding, tesis dan disertasi, kemudian report, laporan dari organisasi yang terpercaya, kemudian buku textbook. Nah, untuk paper jurnal, ya kan, itu biasakan cari jurnal-jurnal yang bagus. Nah, yang sudah terindeks oleh Scopus, ya kan, minim dia sudah masuk ke Sintalah. Nah, oke. Kemudian lanjut. Nah, ini ada beberapa link referensi gratis. Nah, sebenarnya kalau untuk saat ini sumber referensi gratis seperti ini sudah banyak, ya kan? Ada Scholar, kemudian ada Science Direct, portal Garuda dan lain sebagainya, itu juga banyak. Oke. Nah, ini untuk yang berbayar. Nah, Science Direct, nah portal. Nah, di Science Direct itu ada beberapa jurnal yang free, gratis. Nah, tinggal kalian cari saja yang gratis, itu ada di Science Direct sebenarnya. Jadi di Science Direct itu enggak semuanya berbayar. Nah, pengambilan citasi. Nah, ini yang penting. Pengambilan citasi. Nah, citasi, ya kan, atau citasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Penulisan citasi tergantung dari standar atau style penulisan referensi yang digunakan. Usahakan citasi dan referensi penelitian hanya diambil dari jurnal ilmiah. Pengambilan citasi dari literatur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Nah, jadi ketika nanti kalian mengambil citasi itu seperti apa? Contoh misal, pengaruh sosial media terhadap penjualan, nah itu berpengaruh meningkat enggak? Ada peningkatan enggak? Nah, hasilnya seperti apa itu disebut dengan citasi. Contoh misal saya membaca sebuah jurnal, ya kan? Misal saya membaca sebuah jurnal, ternyata ada sebuah metode yang bisa digunakan untuk memprediksi penyakit diabetes, yaitu misal menggunakan Naive Bayes. Nah,
hasil penelitiannya itu menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode Naive Bayes, prediksi penyakit diabetes itu bisa sampai akurasi sebesar 97%. Nah, contoh itu adalah citasi. Nah, kemudian penulisannya itu tergantung stylenya seperti apa. Nah, oke. Nah, kemudian jurnal yang kita gunakan sebagai acuan citasi itu kalau bisa jurnal yang kredibel, jangan jurnal yang abal-abal. Nah, yang kredibel itu yang bagaimana? Yang ada minim yang sudah masuk ke Sinta, ya kan? Entah Sinta 4, Sinta 5, ya kan? Syukur-syukur bisa Sinta 3 atau mungkin Sinta 2, 1 lah. Nah, atau mungkin bahkan kalian bisa cari jurnal Scopus. Nah, yang sudah terindeks Scopus atau IC. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengambil citasi, ya kan, dari literatur yang tidak berkualitas, misal kita ngambil dari publisher yang abal-abal, ya kan, itu juga akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Itu. Oke. Nah, kemudian tahapan pengambilan citasi. Nah, yang pertama, cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah penelitian. Nah, masalah penelitiannya itu apa saja? Nah, masalah penelitiannya 1, 2, 3. Nah, baru kita cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Misal, masalah penelitiannya adalah apa? Tingginya resiko diabetes, ya kan? Sulitnya untuk prediksi diabetes. Nah, kemudian rendahnya tingkat akurasi prediksi. Nah, kita baca, cari referensi, ya kan? Bagaimana sih untuk menentukan prediksi diabetes itu yang baik? Nah, kalian cari jurnal, kalian baca, pasti sudah ada yang meneliti. Nah, kemudian ambil catatan dari apa yang kita baca, ikuti aturan umum pengambilan catatan citasi. Nah, setelah kita membaca, ya kan, pasti nanti kita akan mendapat intisari dari penelitian tersebut. Nah, itu yang nanti akan kita ambil atau yang akan kita citasi. Oke. Nah, semakin baik jurnal yang kalian baca, ya kan, berarti nanti semakin baik pula penelitian kalian. Nah, atur susunan tinjauan pustaka referensi. Dari catatan yang kita ambil dengan baik, ikuti aturan umum penulisan referensi. Nah, jadi jangan hanya kita ambil, tapi kita buat juga tinjauan pustaka referensinya, sumber referensinya. Jadi misal, saya ngambil tulisan seperti ini, sumbernya dari jurnal ini. Jadi jangan hanya tulisannya seperti ini. Nah, tapi jurnalnya tidak disebutkan. Tidak boleh. Oke. Nah, jenis-jenis citasi. Nah, yang pertama itu ada kutipan, quotation. Nah, kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan tanpa perubahan. Nah, untuk kutipan ini nanti ditulis dalam tanda kutip. Oke, jadi ketika kalian mengambil sebuah kutipan, ya kata-katanya harus seperti itu, jangan dirubah. Sudah apa adanya seperti itu, gitu loh. Itu kutipan. Nah, kalau parafrase, kalau kutipan itu nanti harus ada dalam tanda petik. Nah, biasanya kutipan itu apa? Contoh misal, untuk pengertian sistem, ya kan? Menurut Mulyadi, sistem adalah tanda petik. Nah, di dalam tanda petik itu, itu adalah kutipannya. Oke. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang Mulyadi tulis. Jadi jangan dirubah. Nah, nanti kalau kalian merubah dengan kata-kata kalian sendiri, itu bukan kutipan lagi, tapi sudah masuk ke parafrase. Nah,
Jadi parafrase yaitu menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi setelah dibaca, ya kan, nah kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri, itu parafrase. Kalau kutipan tadi itu apa adanya kalian masukkan ke dalam penelitian kalian. Tapi kalau parafrase itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ringkasan sari dari satu tulisan. Nah, ketika sudah membaca, biasanya kalian akan mendapat intisari dari tulisan tersebut. Nah, intisari dari tulisan itu apa? Itu disebut dengan ringkasan. Kemudian ada evaluasi. Oke. Nah, evaluasi itu interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasan. Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi itu tidak hanya semata-mata oh baik, oh tidak. Nah, jadi evaluasi itu harus tetap ada. Oke. Alasannya juga harus disebutkan, jangan hanya oh baik, tidak baik. Gitu. Oke. Nah, aturan citation. Nah, ketika kita menggunakan kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi dari 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Nah, jadi ketika kalian ngambil kutipan ya harus kalian perhatikan jumlahnya itu berapa. Jadi nggak boleh sampai, misal untuk buku, ya kan, buku itu kalian ngambil sampai 300 kata. Nah, misal 2 halaman full kalian ambil, itu nggak boleh. Nah, kemudian untuk jurnal itu 5% dari panjang tulisan. 5% itu berapa? 5% itu 1 paragraf. Kalian ambil aja intinya, ya kan, intisari dari tulisan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika mengambil citasi, kita harus menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Nah, kemudian menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan memerlukan izin dari pembuatnya. Nah, ini yang penting. Ketika kalian sudah misal mengambil sebuah bagan atau grafik, kalian harus tanya dulu, izin dulu ke pembuatnya. Boleh nggak kalau kita ngambil? Walaupun kita ngambil secara langsung itu juga bisa, tapi boleh tidak ketika kita mengambilnya, itu harus ada izinnya. Oke. Nah, kemudian konsep dasar penulisan. Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Praktek seperti ini tetap disebut plagiarisme meskipun referensi disebutkan. Nah, jadi ketika kalian membuat kutipan, ya kan, kalian browsing, ya kan, kalian dapat jurnal. Nah, jurnal bagus, kemudian kalian ngambil satu paragraf di situ copy paste. Itu nggak boleh. Itu masih tetap disebut dengan plagiat. Kutipan itu hanya hal penting, hasil penelitian, teori, data, model, definisi dalam paper. Nah, kemudian segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti adalah tulisan karya sendiri. Daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan. Dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga. Penulis ketiga itu maksudnya bagaimana? Maksudnya misal, menurut Mulyadi, pengertian sistem, atau mungkin pengertian sistem menurut Mulyadi dalam
Nah, seperti itu biasanya. Dalam penelitian A itu menyebut sistem adalah bla 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 bla. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian mensitasi orang lain, mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan orang lain di buku atau papernya. Nah, contoh ini yang tadi saya jelaskan, definisi logika fazi menurut Lofi Zadeh dalam Suyanto. Nah, Suyanto 2019 adalah bla 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 bla. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kalian ngambil dari penulis ketiga, bukan langsung dari Lutfi Zadeh. Nah, tapi kalian ngambil dari jurnal miliknya Suyanto. Nah, ketika kalian mensitasi orang lain, ini jangan terlalu banyak dilakukan. Kecuali dalam keadaan yang pertama, kita tidak bisa mengakses publikasi asli. Memang kita tidak bisa akses ke publikasi aslinya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bahasa asli publikasi itu bukan bahasa Inggris, sulit dipahami. Mungkin menggunakan bahasa-bahasa misal seperti bahasa Cina atau bahasa yang lain lah yang sulit difahami. Ingat, kalau misal kalian bisa memahami, misal ketika jurnalnya itu menggunakan bahasa Cina tapi kalian bisa memahaminya, itu tidak apa-apa, tetap bisa digunakan walaupun tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya itu bukanlah bahasa asli publikasinya itu bukan harus menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Nah, kebetulan untuk bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, jadi dia sudah mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, kejelekannya apa ketika kita terlalu banyak melakukan mensitasi orang lain? Nah, kalau terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita, ya kan? Kita itu sebagai peneliti yang malas. Gitu. Nah, jadi ketika mensitasi orang lain itu jangan terlalu banyak. Nah, sarannya tadi yang pertama memang kita benar-benar tidak bisa mengakses ke publikasi aslinya. Gitu. Oke. Kemudian standar penulisan. Nah, untuk standar penulisan ini ada 5. Ada APA style, Harvard style, Vancouver style, IEEE style, kemudian ada ISO style. Nah, kemudian biasanya ketika kalian menggunakan Microsoft Word itu sudah ada fasilitas yang namanya fitur reference. Nah, di fitur reference itu nanti ketika kalian mengambil sebuah sitasi, ya kan? Nah, itu akan lebih mudah. Apakah menggunakan yang apa, atau menggunakan yang Harvard, atau menggunakan yang IEEE. Nah, nanti ketika dirubah, otomatis sitasi kalian juga akan menyesuaikan. Oke, nah mungkin itu. Oke, nah kemudian kalau misal kalian membuat referensi sendiri, ya kalian harus memperhatikan jangan mungkin yang baris pertama atau referensi pertama menggunakan Harvard, kemudian referensi kedua menggunakan apa, referensi ketiga menggunakan IEEE. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, tapi kalau misal kalian menggunakan Harvard, ya kalian pakai Harvard terus sampai akhir. Nah, oke. Nah, terima kasih. Oke, nah, oke, untuk materi hari ini mungkin selesai. Nah, kemudian ini saya punya tugas untuk kalian. Oke. Nah, saya buatkan tugas dulu ya.
Yaitu melanjutkan judul yang kemarin sudah diajukan. Yang pertama. Nah, kemudian dilengkapi Nah, ini nanti dilengkapi dengan yang pertama itu nanti ada permasalahan. Yang kedua itu nanti ada literatur. Kemudian yang ketiga itu ada state of the art. Permasalahan jadi nanti dari permasalahan judul kalian itu apa, kemarin sudah kita bahas, ya kan, permasalahan kenapa kalian ambil judul tersebut. Kemudian literatur yang kalian pakai, jurnal-jurnal yang kalian pakai untuk menyusun skrip penelitian kalian itu apa saja. Nah, baru nanti di state of the art-nya itu seperti apa. Nah, state of the art itu tadi sudah ada, yaitu garis benang merah penelitian. Nah ini. Nah, jadi untuk mengetahui perkembangan ilmu di bidang yang kita pilih. Nah, itu di state of the art. Jadi nanti state of the art-nya seperti apa di topik yang kalian bangun tersebut. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat siang.